Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi afdalana bidinil islam wa hadana bihidayatihi ila siratim mustaqim, wa arsala rasulahu lan-nasi kaffatan basyiran wa nadhira wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati angku-angku, nenek mama, alim ulama, jadi pandai, pemuka masyarakat, ibu bunda kandung, istimewa para generasi muda, hadirin wal hadirat, jamaah maghrib, para tamu Allah yang dimuliakan. Sebagai hamba Allah yang beriman, mari kita selalu bersyukur dan memuji Allah. Syukur yang sedalam-dalamnya, puji yang setinggi-tingginya kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, dengan rahman dan rahim Allah, dengan rahmat dan curahan kasih sayang Allah, kita masih bisa menikmati kehidupan sehat, aman dan beriman. Malam kini didasarkan dengan ikhlas dan kekuatan iman serta kesehatan badan yang masih diamanahkan Allah, itulah modal kita hadir dan berada di tempat yang suci, menjadi tamu-tamu Allah dalam rangka beribadah kepadanya. Mudah-mudahan hidup dan kehidupan kita selalu berada di bawah lindungan, ampunan, pertolongan, dan hidup dengan kehidupan yang diberkahi dan diredai Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam untuk Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebagai doa kita, ucapan terima kasih kita atas seluruh perjuangan pengorbanan Rasulullah. Beliau dengan sahabat-sahabatnya yang setia telah berjihad, telah berkorban, bahkan mencucurkan keringat darah untuk memperjuangkan, mendakwakan Islam ke seluruh penjuru dunia. Maka kita sebagai umat muslim sedikit pun tidak boleh kita ragu-ragu, apalagi merasa takut mengatakan bahwa Islam itu agama yang paling benar. Inna dina indallahil Islam, agama yang benar, agama yang diakui Allah, yang mampu mengatur tata krama segala aspek kehidupan manusia adalah agama Allah, agama Islam. Mudah-mudahan kita paci arek ganggam taguah idoi nan kita pakai mati nan kita tompang. Mudah-mudahan kita nanti wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Seperti tadi Ustadz kita, Ustadz Haji Ahmad Iqbal LC, beliau alhamdulillah sebagai tunas muda, sebagai bintang yang membawa cahaya dalam masyarakat, melanjutkan generasi sebagai penerus daripada orang tua-tua ulama-ulama waktu lebih dahulu. Doakan beliau diberi kesehatan, kemudian diberi umur panjang, kearifan, keistiqamahan dalam menjalankan tugas suci baik di kampung mau di sekolah samuamu maupun di tampik-tampik lain. Jamaah yang dimuliakan Allah, seperti tadi telah dikatakan oleh guru kita, kita berada di awal bulan Zulhijjah, bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah. Kita lah tahu, punya ilmu bahwa di bulan-bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah, termasuk bulan Zulhijjah, Allah berjanji menurut pesan Rasulullah melipat gandakan amal-amal soleh yang kita lakukan, terutama sekali di 10 awal dari bulan Zulhijjah itu sendiri. Jamaah yang dimuliakan, sekian lama terhenti, terputus, hadir kemari berbagai halangan, kadang cuaca, kadang kesehatan, dan kata Ustaz tadi baru mulai diaktifkan kembali kajian awak untuk kita lanjutkan, mudah-mudahan tidak ada halangan dan rintangan. Betapapun ibu-ibu, kita tahu bermacam peraturan yang diterapkan, namun masjid rumah ibadah kau dapat jangan sampai kita tinggalkan. Seperti berkali-kali disampaikan oleh para ulama, benteng kita umat Islam khusus Sumatera Barat, umumnya Indonesia, tinggal 2 tinggalai. Apabila kita lari dari benteng yang 2 itu, kita akan hancur. Itulah lama dikatakan di almarhum Buya Datuk Pelimo Kayu, Buya Haji Mansur Daud, orang Belingka. Beliau ulama besar Sumatera Barat, ketua MUI tahun 70-an. Beliau katakan tahun 79, benteng kita 2, apabila umat Islam, pertama sekali di Minangkabau, adat kita sari syarak pasal di kitabullah, syarak mengatur adat dan memakai, lari dari benteng yang 2 itu, kata Buya, kita akan hancur. Benteng kita umat Islam adalah rumah ibadah, masjid, musala, surau. Jangan sampai sepi, sampai ditinggalkan. Kita isi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Di samping kita manfaatkan untuk beribadah mahdoh, salat berjamaah 5 waktu, kita adakan majlis-majlis taklim, majlis-majlis Al-Quran, majlis ilmu. Karena kita tahu bahawa meramaikan rumah Allah kewajiban kita sebagai umat muslim. Di samping kita ibadah pribadi mendapat pahala, mencari bekal kita untuk pulang menemui Allah nanti, meramaikan masjid dengan kegiatan keagamaan, kata Rasul, termasuk amal masyarakat untuk penolak bala. Kini kan orang banyak berbicara membangga-banggakan masalah ilmiah, teori ilmiah. Kalau teori ilmiah hanya logika, ilmu manusia kemampuannya sangat terbatas. Jangan ditinggalkan masalah uluhiyah, bahwa ketuhanan, keimanan awak, akidah awak, keyakinan kita terhadap pertolongan dan kekuasaan Allah. Kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anah, hakikat pertolongan yang sebenar-benarnya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, kata Nabi Isa, anzala ahatan ala ahlil ardi surifat an ummaril masajid. Apabila Allah akan menurunkan bencana azab ke muka bumi, ke suatu masyarakat, suatu kelompok umat, lalu Allah perhatikan masyarakat dan umat yang tinggal di situ. Apabila masyarakatnya
masih meramaikan masjid, rumah ibadah, surifat an ummaril masajid, kata Nabi. Allah hindarkan azab bencana tadi daripada masyarakat dan umat, masih mengimarakan, meramaikan masjid-masjid Allah, rumah-rumah ibadah. Mudah-mudahan ibu-ibu kita bisa istiqamah, bertahan hendaknya, apalagi pada kampung. Dan corona itu dihindarkan Allah dari kampung awal. Kemudian benteng kita yang kedua adalah pondok-pondok Al-Quran, pondok-pondok pesantren. Untuk generasi muda, pondok Al-Quran, TPA, pondok tahfiz, kemudian pondok-pondok pesantren. Alhamdulillah, semakin ditekan Islam itu semakin tinggi luapan Islam itu sendiri. Pak Bupati tanya ke Ustaz awak, Ustaz Iqbal, waktu beliau datang ke pondok pesantren Haji Abdul Karim Syekh Guguran dah, waktu peletakan baru pertama musala wakaf dari kaum muslimin untuk pondok awak di Gugua sebanyak 640 juta. Kata beliau dalam sambutannya, alhamdulillah ketulah di Agamko pondok pesantren yang paling banyak di Kabupaten Agam, 38 banyaknya pondok pesantren. Alun sekolah tahfiz lain, alun MDA lain. Kena tekanan dari seluruh penjuru menekan kita umat Islam dan agama Allah. Banyak ancaman dari itu, Islam tu bertambah bangun, bertambah bercahaya. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka yang benci, tidak senang kepada agama Islam, kepada agama Allah, ingin berusaha segenap daya dan upayanya, kata Allah, untuk memadamkan cahaya agama Allah. Bi afwahim, bermacam ejekan, cemooh kepada Quran, kepada Nabi Muhammad, kepada ulama. Tapi wallahu mutimmu nurihi, tapi Allah akan menyempurnakan cahaya agamanya walau kalihar kafirun, walaupun orang kafir tidak suka dan membencinya. Apa kata Pak Bupati tadi, Bu? Ko SD negeri, ko SD IT katanya. SD negeri dapat murid gak 8 orang, SD IT dapat gak 208 balik, kata beliau. Bahkan ada, kata beliau, di kampungnya sekolah SMP negeri tidak dapat murid, kan orang lari ke sekolah agama. Alhamdulillah. Larilah wak kepada sekolah tahfiz di bawah ku, sekolah tahfiz Quran wak luar biasa. Ada TPA lo dia wak. Iko untuk menanam tunas-tunas muda nanti untuk melajukan perjuangan Islam setelah awak nagaik-gaik kondak dolai. Jangan sampai kecil orang tua semati kucing sehabis ngeong. Ulama nalah tua lah banyak nan pai. Jangan sampai sekolah lo sepi, kemudian masjid tidak bawa orang. Jangan sampai itu terjadi. Maka dari itu kami sebentar beragian tidak bercerai, para guru, para dai, para ulama awak mengajak umat Islam kembali kepada agama Allah. Kajian kita malam kini adalah iman dan cobaan. Iman dan cobaan. Berangkat kita dari firman Allah yang kita bacakan tadi dalam salat, surah Al-Ankabut ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira, menyangka, punya pandangan bahwa kami akan membiarkan saja mereka mengatakan kami sudah beriman, wahum la yuftanun, sementara mereka imannya belum lagi diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Sungguh kami, kata Allah, telah banyak memberikan ujian kepada orang-orang yang beriman, kepada umat-umat terdahulu sebelum kamu.
Pertama, kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa setiap orang yang beriman itu pasti akan diuji oleh Allah. Dan Allah menguji keimanan orang yang beriman bukan kita umat Muhammad saja. Banyak nabi dan umat rasul-rasul terdahulu juga menerima bermacam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku nanya, fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kazibin. Gunanya iman orang tu diuji oleh Allah. Allah ingin tahu, tahunya benar atau dustanya iman seorang hamba itu, kata Allah, setelah kami datangkan ujian. Setelah datang ujian, fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kazibin. Siapa yang benar keimannya, siapa yang dusta imannya, pura-pura beriman. Cuma kaji kita dahulu, ada imannya munafik, ada imannya ragu-ragu, ada imannya yang istiqamah. Kemudian bapak dan ibu, bare ringannya ujian iman itu Allah datangkan kepada orang yang beriman menurut kadar kualitas dan mutu keyakinan dan iman yang ada di dada awak masing-masing. Ia batalin nas, kata Nabi, ala qadri dinihim. Manusia itu akan diuji Allah imannya menurut kadar kualitas iman dan agama yang ada dalam dadonya. Kata nenek mama awak, semakin tinggi batang kayu, semakin kuat dapat tiupan angin. Semakin kokoh dan mantap iman dan keyakinan, semakin baik ujian yang akan didatangkan Allah. Apabila kita dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari diuji oleh Allah, agak baik rasanya ujian itu. Bagaimana sikap orang yang beriman tadi? Kita tidak ada jalan lain, husnuzan, berbaik sangka kita kepada Allah. Baik sangkonya. Kalau ujian tu agak baik, terasa dia yang menerima ujian dari Allah itu berbentuk musibah, berarti menurut Allah iman kita sudah berkualitas, sudah bermutu. Ustaz awak lama kooperasi. Dulu ibu pergi umrah Jambu, dapat ujian. Awak berangkit ke tanah suci, anak masuk ke rumah sakit. Awak berangkit, anak berangkit lo menemui Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lain-lain. Setiap kita orang beriman menghadapi bermacam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mendatangkan ujian kepada orang yang beriman itu lantaran Allah cinta dan sayang kepada orang yang beriman. Kecek Nabi, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Apabila Allah mencintai seorang hambanya, Allah datangkan ujian dan cobaan kainya. Asyaddun nas balaan al-anbiya. Di antara manusia yang beriman tu, siapa manusianya yang lebih dahsyat, lebih baik menerima ujian dari Allah? Al-anbiya, para nabi, para rasul. Kenapa para nabi dan para rasul lebih berat ujian Allah kepada mereka? Karena memang iman para nabi, para rasul itu lebih kokoh dan bermutu daripada awak manusia biasa. Lai paham ibu tu? Lalalok sadunya alun lai. Alun. Lai taman nuang menengah kaji, alhamdulillah. Kini kita khususkan karena kata Rasul, manusia yang paling baik menerima ujian cobaan dari Allah para nabi. Kita masuk kepada ujian Allah
kepada seorang rasul Nabi beliau, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim pernah menerima kalimat dari Allah, aslim. Ibrahim, serahkan dirimu bulat-bulat kepadaku. Apa jawab Ibrahim? Aslamtu li rabbil alamin. Siap ya Allah, aku serahkan diriku bulat-bulat kepadamu ya Allah, yang mencipta dan mengatur seluruh alam jagat ini. Kalimat aslamtu li rabbil alamin yang keluar dari mulut Nabi Allah Ibrahim, Allah ingin bukti itu. Kecek ni mama, ombak badabua ado pasia nanta dampa. Harus ada bukti. Untuk membuktikan itu, Allah ujilah Nabi Allah Ibrahim dengan bermacam-macam cobaan dan ujian. Ujian dengan musibah, ada kalau ujian dengan naimah, nikmat. Allah uji kita dengan nikmat. Kini kita membaca ujian Allah berbentuk musibah. Menurut para ulama, mahyal musibah. Musibah itu apa? Secara ringkas dan sederhana, musibah itu kullu syai'in bima yakrahun nas. Segala sesuatu yang datang menimpa diri kita atau manusia secara umum yang tidak disenanginya. Kita ingin membicarakan Nabi Allah Ibrahim. Nomor satu yang paling menonjol ujian Allah kepada Nabi Ibrahim adalah berlawanan dengan ayah kandung sendiri dalam masalah akidah. Seharusnya kan ayah kan melindungi dakwah anak, tapi Ibrahim diuji oleh Allah bertentangan dan berlawanan dengan ayah kandung sendiri, masalah iman dan akidah kepada Allah. Inyo orang baik, inyo nabi, inyo rasul, tapi ayahnya kafir, malah tukang cipta patung dan berhala untuk disembah masyarakat yang musyrik. Itu nomor satu baru ujian Allah kepada Nabi Allah Ibrahim. Diuji dengan berlawanan dengan ayah kandung sendiri dalam masalah akidah. Ibrahim mengajak umat manusia untuk mentauhid Allah, menyembah Allah, tapi ayahnya mengajak umat menyembah patung dan berhala. Bagaimana sikap Ibrahim menghadapi ayah seperti itu? Kalau ayah ibu indak samu akidahnya awak, kece Allah. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Kita pergauli juga, yang ayah tetap ayah bagi Ibrahim, akidah tetap akidah. Sampai Ibrahim waktu remajanya disuruh oleh ayahnya menjual patung dan berhala itu ke masyarakat. Nyopai, sekedar menghargai perintah ayah, tapi ndak nyo yakini patung berhala itu sebagai Tuhan, nyo ndak memuliakan itu. Tapi cara dia awaknya, caranya mengimbau galihnya dia kaya pak. Tujuannya galih Ibrahim ku patung nak buat apanya tu? Manishtari ma la yadurru wa la yanfa'u. Orang kampung siapa beli patung dak cik yo gunanya dah. Magi mudarat dak bisa menolong wak dak pandai. Dicacik galih bila ke laku. Kurang galih nak pandai ke dipuji-puji galih. Ya betul. Celilah orang galih penukui di lembah Anai itu. Lah rasa hidung kucing dinginnya, onde-ondenya, penukunya nyembau ngek-ngek tu. Kan je betul. Onde-onde lawasi, tak ada orang membau tu. Olimpiang latih 2 hari, tak ada di bawah itu tu galih. Ibrahim nyuakai galih patuang dan buat apanya tu, nyukatokan ke masyarakat. Manishtari ma la yadur wa la yanfa'u. Siapa membeli patung tak cik yo guna je tu, memberi mudarat tak bisa, menolong awak tak pandai.
Satu riwayat menerangkan lapane Ibrahim ko berjalan tiboy mukur rumah orang tapi rami carawaknya nyo minta air nyo minum tu nyo suo ile patung na buat apa tu dak orang rami. Ibrahim itu kan patung kata masyarakat, mana bisa minum. Olai mah tahu kalian yo basuh patung aku dak pandai mangga-mangga. Mangga itu nak kalian sambah lalu lo galece. Sudah tu Ali ujian Allah kepada Ibrahim, sudahlah bertentangan dengan ayah kandung sendiri dalam masalah akidah. Yang kedua, dibakar hidup-hidup kena menyuarakan kebenaran agama Allah. Tiok Nabi, tiok Rasul sejak dulu dan insyaAllah sampai dunia kiamat, setiap ada orang yang berani menyampaikan kebenaran agama Allah, ada saja penguasa yang benci. Itulah menjadi sunnatullah. Nampak kalau kecil orang awak di mana ada Muhammad ada bujayanya. Nah tu di mana ada Musa ada lo Firaunnya. Coba bayangkan, karena menyuarakan kebenaran agama Allah, mengajak umat mentauhidkan Allah, meninggalkan patung dan berhala, kan kerajo bana tu, kerajo batua. Tapi ada penguasa yang tidak senang, yaitu Raja Namrud dengan pengikut-pengikutnya. Hukumannya bukan kena tikam bantu Ali Jabir, bukan dipenjarakan bantu Habib Rizik. Hukumannya dibakar hidup-hidup. Bayangkan bu, dikerahkan oleh Raja Namrud masyarakat dan pengikutnya, dan bujang selamai di kampungnya, bagoto royong mencari kayu bakar. Kalau mencari Abu Bakar segadang orangnya, tapi kalau kayu bakar bisa segadang musaji awak hukum gua kayu bakar. Dia lagi minyak tanah, lo bentuk gejolak api itu seperti gunung, dilemparkan Ibrahim ke dalam gejolak api. Kenapa? Apa dosanya? Tidak ada dosa kesalahan, malah mengajak umat ke jalan yang benar. Itu resiko, tekanan, ancaman, intimidasi yang harus dirasai, dihadapi oleh orang-orang yang menyuarakan agama Allah. Masuk penjara ketik, kena tikam ketik. Kini banyak saya imam-imam kena bacok, kena tusuk jadi imam. Ibrahim dibakar hidup-hidup. Bahkan menurut para ulama kita, begitu melayang dalam api seperti gunung tu, Ibrahim diuji lagi oleh Allah. Atau Jibril menawarkan jasa baik. Datang Jibril ditugaskan Allah untuk menguji kalimat aslamtu li rabbil alamin dulu. Aku serahkan diriku bulat-bulat kepadamu ya Allah yang mencipta mengatur seluruh alam. Kama Ibrahim minta perlindungan di saat kritis dalam gejolak api seperti gunung. Apa kata Ibrahim kepada Jibril? Fa ilaika fala fa ilallah fabala. Aku tidak butuh bantuanmu Jibril, aku hanya butuh pertolongan Allah. Kalau dia awak tu kan berkembangkan ketiak minta dikeluarkan dari api, tapi Ibrahim jelas walaupun itu raja malaikat Jibril, yang pentingnya yakini Jibril makhluk, inyo pun makhluk. Jibril utusan Allah, inyo pun utusan Allah. Tapi Ibrahim hanya minta tolong dan bantuan perlindungan kepada zat yang maha kuasa, yang maha pengasih, maha penyayang. Tahulah Allah lai rasulnya dalam bahaya dibakar. Selamatkah Ibrahim dari kobaran api, dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud? Itu akhlak hati, itu keyakinan yang murni. Falyatawak wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Hendaklah orang yang beriman yang sungguh-sungguh benar-benar berserah diri, menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasari lo bagi Allah tu menolong nabi dan rasulnya,
dalam bahayu kanu alam ku Allah yang mengatur seketik je, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, sifat api kan membakar dan angin, kan begitu? Nah, indah angin itu kalau orang sultan raju api, sultan raju angin, itu nak apa tu? Kalau iwana api, iwana angin tu tak tanggung-tanggung apa. Sedang basi peroto tu rel kereta api itu dibakar juga api sirah tu mah. Kan itu ni toko-toko di sana wasung apa jadi ladiang jadi pangkuat tu. Barang angin api pun lagi badan manusia. Ya naru kurni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, hendaklah kau menjadi sejuk dan dingin demi keselamatan Ibrahim. Kayu bakar ludes habis dimakan api, tapi Ibrahim jangankan terbakar hangus, malah merasa sejuk dalam api. Apa intinya, Bu? Kuncinya di mana? Pakai zat kimia kah Ibrahim menutup badannya? Pakai baju besi kah beliau? Tidak. Kuncinya nasrum minallah, pertolongan dari Allah. Lenggok lenggang selama selangkah Ibrahim keluar dari baru api itu, jangankan terbakar baju, kulit sehelai bulu nak rontok, kemudian beliau merasa sejuk kena pertolongan dari Allah. Lawan tu dua baru. Pertama, berlawanan dengan ayah kandung masalah akidah. Yang kedua, dibakar hidup-hidup kena mendakwakan, menyuarakan kebenaran agama Allah. Ujian Allah yang ketiga, lambe mendapat keturunan. Ada mengatakan 86 umur Nabi Allah Ibrahim. Bayangkan Siti Sarah barala umur waktu itu. Tapi beliau tidak pernah frustasi dan putus asa. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin rabbi syrahli minas salihin fabasyarnahu bi ghulamin halim. Surah As-Saffat 99 sampai dengan 101 dan seterusnya. Nabi Ibrahim tu gelisahnya memikirkan hari tuanya siana mengamehi, tak sama jawab. Kalau kita sebagai manusia biasa, kalau tak punya anak, tak dapat keturunan, dan kita cemaskan itu di hari tua awak. Pada umumnya kayu batu itu. Lagai awak nanti siapa mengamih awak di sana, awak nak bisa bau sahur lagi, di sana awak lemah, awak nak punya anak, nak punya cucu. Awak memikirkan diri pribadi awak di saat hari tua, padahal tentu awak merasailah itu. Secara umum itu yang digelisahkan, dicamihkan di manusia secara umum. Tapi Nabi Allah Ibrahim gelisah nak mendapat keturunan, tak pribadinya dari tua do. Siapa yang akan mengganti ke beliau melanjutkan dakwah agama Allah? Itu yang beliau gelisahkan. Tapi ini zahibun ila rabbi sayahdin. Beliau selalu saja menghadap Allah, berdialog, mengadu, berdoa, berzikir, sampai doanya Rabbi habli minas salihin. Kau rancak bana doa kau dalam Quran, doa Nabi, doa Rasul. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang termasuk di antara anak keturunan yang saleh. Pinta boleh kan tak berlaku. Akhirnya Allah fabasyarnahu bi ghulamin halim. Diminta anak yang soleh, Allah berikan anak yang soleh lagi penyantun. Pinta boleh kan tak berlaku. Tapi ingat, prosesnya sangat mengagumkan itu. Ambil dalam sejarah Ibrahim, Siti Sarah, Ismail, Siti Hajar, kan berapa itu? Dua istri, seorang suami, cik anak pada awal. Masing-masing keluarga itu dalam keluarga oknum nampak tadi menerima ujian dari Allah. Ujian Siti Sarah.
rasonyo amos pakai orang pandan gadang ko bari yo rasonyo. Istri yang soleh, yang arif, bijaksana, nyo tahu keluhan suaminya, kalau ndak dapat keturunan, sia akan melanjutkan perjuangan agama Allah. Nyo izinkan suaminya Ibrahim babini gadi yo Siti Hajar. Ibu-ibu rapanang gadang talok menyuruh suami babini gadi. Tu kamari madok. Lah tua-tua bana kadang-kadang agak tua-tua kau ndak amuh yo menyuruh suami babini gadi. Tu pengorbanan itu, perasaan tu mah. Apalagi orang muda. Sedang lain saya gerak-geriknya lah curiga awak. Baburu ndak pi wawa penyala, cemburu ndak pi hati barata. Ibu-ibu kan dua penyakitnya. Penyakit ibu-ibu kok satu penjemburu, dua MD mata diwitan. Ada uang abang sayang, ndak ada uang pula mengaiang. Biar cari orang ganti abang walaupun ndak semayang sila banyak uang. Gitu. Itu penyakit ibu-ibu secara umum, pencemburu cie, kemudian MD mata duitan. Padahal istri itu kalau memang soleh, solehahnya, ujiannya pertama waktu indak wapitih, nomor 2 waktu pitih lah kurang-kurang, nomor 3 waktu suami sakit. Kalau lulus istri dalam ujian nanti kok sama Siti Sarah. Tibu alah kita tutup kaji wak sekitar lagi tu kami senang karena ustaz laki-laki tidak ada penyakitnya lagi, kami penyakit loh mak, penyakit kami cie pi pare gak parah ko rasio kami pi rasio nak boleh kecek sonan pi kecek jo jadi ibu senang karena ya tu kami senang merasai ya penyakit kami ko MK mata keranjang. Nah, apalagi nak ganting-ganting betul Ustaz Iqbal ko paniang orang baik. Kalau kepala tangguh iman, biar ndak wapiti bagai seliamu akak jadi menantu ambo. Sedang ambo lebuban jangui laku ya baru alhamdulillah. Ndak boleh dia orang guguk apa ya. Mau rencana ke pulang kampung begini, kilo dak jadi dah. Tahan dia orang guguk. Barulah tanya barulai pulau bini nantu tata jawab nak mudo dicari pulau. Itu penyakit kami laki-laki tu. Lah, itu pengorbanan Siti Sarah mengizinkan suami babini gadi. Ibrahim berkorban. Berkorban Ibrahim apa? Mengorbankan anak. Siti Hajar mengorbankan anak. Siti Sarah mengorbankan perasaan menyuruh suami bini gadis ya Siti Hajar. Tapi Hajar, Sarah, Ibrahim, Ismail ampe orang hamba Allah ko asianan paling baik cobaan dan pengorbanan yang menurut apa-apa ibu. Ismail itu yang paling gadang pengorbanannya. Kenapa? Nyawa, roh satu-satunya yang berharga dalam hidup ini siap dikorbankan demi mencintai Allah. Sebagai bukti, di saat Ibrahim musyawarah menyampaikan mimpinya bahwa Allah memerintahkan untuk menyembelihmu, fanzur madza tara. Apa kata Ismail? Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Silakanlah ayah laksanakan kalau itu memang perintah Allah. InsyaAllah ayah dapati ambo termasuk di antara orang yang sabar. Nyawa siap dikorbankan demi mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan awak kini tak mengorbankan anak doh paling-paling pitih 2.700.000. Jadi dalam bulan Zulhijjah di antara amal-amal yang Allah syariatkan, boleh awak puasa sunat Senin kami, banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak tahajud, banyak doa, pokok banyak-banyak kena amal saleh. Kecuali apalagi di 10 yang awal yang saleh dari bulan Zulhijjah, nanti finishnya nanti bagi yang memang ada kemampuan kita melaksanakan hewan korban disembelih di sampai hari raya, hari nahar, hari tasyrik 3 hari.
Mudah-mudahan bagi kita yang belum mampu, sudah apa yang mungkin kita amalkan sebagai persiapan kita untuk pulang menemui Allah. Mudah-mudahan hidup kita dalam taat, mati dalam beriman. Allah hindarkan bala dan bencana, Allah selamatkan buya-buya ulama untuk mendakwakan agama Allah. Mudah-mudahan ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zauqa. Kebenaran datang, kebatilan hancur, karena kebatilan sesuatu yang akan dihancurkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.